Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufa an mahal istimalihi wa an walihi subah wa qawli wa rafi al-fas fil makan wa nasahu wal badan wa innahu li usri ihtirami anha wa yufa amma dapat minta lagi sakit tuyuri bil makan wa qadiyatu kalamil majmu'i al-afu anhu fi sawbi wal badani aidan wa la yu'fa an fahril fa'ri walau ya bisa alal awdahi lakinna awdaha syaikuna ibnu Tiyan tabakil mutaakhirina bila amatil balwa ba'adumiha bila kikuyuri wala nasi'u sholatu min hamal mustajimara au hayawan memang fatihi najisun au mutakan kuntusila mutabahu duna jauhi au ma'idah tohira keadami wasami la yusal ba'ahu au ayatin mudaratin fi ba'iniha lamun wala salatu qawmin tarfa tasri bin najisi wa illa nataharram bi harati. Bismillahirrahmanirrahim. So we already repeat the lesson that already before. Jadi saya akan mengulang apa yang telah kita belajar kemarin. Maksudnya minggu kemarin. Jadi jikalau ada yaitu dalam perjalanan daerah mulai najis pada tempat-tempat ataupun mengumpulkan yang najis pada tempat yang banyak, jikalau ada beberapa ataupun ada beberapa tempat yang bernajis di dalam tubuh kita, waktu kita sembahyang, maka di sisi Imam Haramain itu dihukumkan dengan hukum yang qalil, adapun hukum yang sedikit. Berbeda dengan Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan beberapa imam lainnya yang berpendapat yaitu dihukumkan dengan hukum yang banyak dan telah menganggap kuat oleh sebagian ulama fuqaha ataupun ulama ahli fikih akan pendapat ini, dan dimaafkan pula bagi kita seumpama jarum ataupun bekal. Jikalau kita mempunyai bekal jarum ataupun bekal di waktu kita sembahyang, itu dimaafkan walaupun banyak. Dan salah seorang daripada siman yang didalamkan dia nyaman akan busi nyaman sebelum membasuh mulut. Apabila tidak menelan akan ludahnya, apabila tidak menelan dia nyaman akan ludahnya pada salat, dikarenakan darah businya itu dimaafkan daripada salat tersebut dengan nisbah seperti air liur. Dan juga bagi orang yang memisah, jikalau ada seseorang yang memisah yaitu keluar darah dari hidungnya, maka darah tersebut boleh kita cuci dan juga kita basuh dan juga kita tutupi dengan sebuah kapas. Apabila waktu sembahyang itu hampir habis, maka boleh kita mencuci dan kita tutup. Sembahyang
sembahyang, tapi tulisan masih ada. Dan waktu sembahyang pun hampir habis, maka tukilah tempat tulisan dan tutuplah hidungnya, maka dimaafkan. Dan juga ada pendapat yang lain, kita harus menunggu sampai tulisan kita habis, walaupun waktu sembahyang hampir habis. Dan ada satu faedah penting, apabila ada sesuatu ataupun ada barang yang mana barang itu adalah barang suci dan barang tersebut adalah barang suci, dan akan tetapi juga barang tersebut diduduki sebagai barang haram, itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah ada yang berpendapat yaitu asal, yang kedua adalah berpendapat yang lahir. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang asal. Di antara keduanya yang lebih kuat adalah pendapat yang asal, dikarenakan pendapat yang asal itu lebih jelas dari pendapat yang lahir. Misalnya kita membeli keju dari negeri Syam, yang mana keju negeri Syam itu terkenal, adapun keju negeri Syam itu disebut oleh banyak orang terbuat daripada lemak babi. Apakah bagi kita ini halal ataupun boleh untuk makannya? Maka jawabannya adalah boleh, adapun sah, dikarenakan kita tidak melihat, selama kita tidak melihat apa proses perbuatan keju tersebut, maka boleh bagi kita untuk memakan hal tersebut, tidak mengapa. Dikarenakan ada suatu kisah, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana ada seseorang yang memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa sepotong keju dari negeri Syam, yang mana pada masa tersebut yang terkenal keju itu sebagai dari buatan dari lemak babi. Tapi Nabi Muhammad memakannya. Itu pertanda bahwa kita selama tidak melihat proses ataupun pembuatan keju tersebut, kita boleh makannya. Dan dari demikian tersebut telah disebutkan oleh guru kita pada syarah kitab Minhaj. Alright, folks, again, fellas, today I'm going welcome back with me, Arif Maulana, and now I'm going to read what did we learn last week. First of all, if we want to pray and suddenly there is a blood come out from the nose, how does it feel? Is it called possible or is it called possible? So the answer is it could be possible, because in the classical book has said that if the blood come out from the nose and the blood is always come out, it means we never stop before the prayer has done. So it means we need to clean our noise, and we need to close something like a Bible or stuff, and then pray. But there is other opinion. Other opinion has said that we can worship and we don't have to wait for the prayer has done. So we clean it, and after we clean, we can pray. And also the classical book has said that if there is something that we got injury, but the injury is too much, but the blood is not very much, it doesn't matter, we can pray, because impossible as well if we wait for the blood, and for injury is better, so we can pray, and also is possible to do. And also, if we got the example, we buy something in the store, and we heard from the people, the cake made from the pig or something that impossible. So for us, it doesn't matter. We can buy and we can eat as much as we want. But there is something related. If we don't know what this made from, so it doesn't matter. But if we know where this cake made from, so we have to
we have to throw it because it could be impossible. Because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the era has a story that one of the friendship of Rasulullah has give Prophet the cheese. So where the cheese in the era is well known made from the pig. So at time Rasulullah just ate what his friendship give him. And this one of the proof that if you don't know where the cake made from, or the people, most of people say this from the impossible thing, this from the impossible thing. So we can eat and also we can have a try, we can have a go for it. So kita semata, if we know where it's from, so we need to let it. And this is already fall in the classical book of Shah bin Hayy from